proses rawat inap selama 23 hari, total habis biayanya sekitar 140 juta. Wow. Ya, gitu ya. Iya. Waduh, Kita siap-siap. bayar security untuk jaga rumah kita. Benar. Nah, Dan gara-gara ada security itu, maling nggak ada yang berani dekat kan? ya, Masa kita merasa rugi sih bayar security? tuh kan. Masa Ketampar kita lagi merasa kan? harus ada maling dong, biar ada gunanya itu kita bayar Benar, Pak. security. Ini udah sebulan nggak ada maling nih, saya pecat aja nih security-nya nih. Iya. Pak Jeff nih ngomongnya halus, tapi berasa tertampar gitu Merasa ya. tertampar, kita berasa yang tertampar muda-muda loh tuh nih. berasa didoain gitu Iya, sama Pak benar. Jeff. Lu juga belum tentu loh sehat-sehat terus Iya. gitu ya. Tapi- Makin kesini itu makin circle terdekat kita yang kena COVID. Bener, makin kita udah tahu nih namanya nih, kita Udah kenal. kenal nih Iya. ya. Salah satunya yang di depan muka saya ini juga. Dan kebetulan rumah sakitnya swasta kan, jadi agak bayar paling berapa sih obat segini? Ternyata wow lumayan juga gitu. Wow, lumayan Heeh. juga. Iya. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Dea Rizkita, inilah Duit. Bala duit, kita itu emang nggak pernah tahu ya yang namanya takdir. Kalau misalnya kita tarik mundur nih ke tahun lalu, kita bahkan lagi tenang-tenang aja, tiba-tiba kita kedatangan pandemi yang akhirnya memaksa kita harus lebih memperhatikan yang namanya kesehatan. Mungkin banyak bala duit di luar sana yang berpikir bahwa aku sih nggak takut sakit sih, cuma kalau ketemu kasir rumah sakit kira-kira takut nggak? Kira-kira pasti takut ya. Banyak banget rekan-rekan bala duit di sana yang beranggapan bahwa bayar asuransi kesehatan itu buang-buang duit. Cuma ingat ya, di masa-masa seperti ini rumah sakit nih pada penuh. Lalu tarif kesehatan juga makin meningkat. Kebayang ya kalau kita di kondisi yang tidak punya asuransi kesehatan. Kali ini di Duit kita akan bahas seputar asuransi kesehatan. Namun sebelum kita ngobrol panjang lebar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke lebih banyak orang lagi agar orang tahu bagaimana pentingnya asuransi kesehatan. Seperti yang sudah aku janjikan tadi Bala Duit, hari ini kita akan ngobrol barengan sama narasumber dan juga bintang tamu yang sudah hadir di studio dan juga terhubung lewat online. Nah, di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Bintang tamu kita yaitu Mas Gilang Baskara atau biasa disebut Mas Gilbas sudah hadir Halo. di studio. Halo Mas. Halo. Nah, Mas Gilbas sebagai seorang komika dan nggak lupa tentunya ada expert kita nih Pak Jeffrey Ki selaku Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Pak Jeffrey, apa kabar Pak Jeff? Hai. Kita ketemu Kabar lagi Pak baik, Jeff. sehat selalu. Sehat Betul. selalu. Aku mau langsung ke Pak Jeffrey. Pak Jeff mau tanya-tanya nih. Ya. Ibarat kata sekarang itu kan kalau orang punya asuransi kesehatan adalah hal yang paling mendasar banget. Yap, Ditambah yap. lagi sekarang tidak dipungkiri nih biaya rumah sakit makin mahal. Nah, menurut Pak Jeff sendiri gimana? Sekarang ini kondisi memang tidak kita sangka-sangka ya. Kita mana menyangka bahwa pandemi COVID ini sudah ulang tahun. Iya betul Ya Pak. mudah-mudahan dia tidak Iya. ulang tahun kedua deh. Ya ulang tahun Jangan. pertama udah cukup lah. Betul. Ya jangan sampai ulang tahun kedua. Dan kita memang belum tahu juga sampai kapan ini akan selesai. Dan bicara mengenai proteksi, bicara mengenai kebutuhan asuransi, pada dasarnya memang kita harus memiliki asuransi jiwa. Tetapi kita juga harus punya juga kelengkapannya dengan asuransi kesehatan. Mengapa? Karena biaya kesehatan sekarang ini meningkat sangat drastis. Yes. Setiap tahun terjadi kenaikan biaya pengobatan. Setiap tahun. Biaya pengobatan tuh nggak pernah berkurang. Jadi hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan agar kita juga terlindungi dan kita bisa menjaga kesehatan kita apabila kita terpaksa harus sakit. Karena tidak ada orang yang mau sakit. Yes, Tapi betul. kalau terpaksa harus sakit, suka tidak suka kita harus keluarkan biaya untuk pengobatan. Nggak mungkin kita biarkan saja kan. Nah ini yang harus kita antisipasi dengan adanya asuransi kesehatan tadi.
Nah, setuju banget nih sama Pak Jeff kalau sebenarnya memang di dunia ini nggak ada orang ya yang mau sakit ya. Iya. Cuma kita ini pasti kan akan dapat jatah apesnya nih Iya. untuk merasakan sakit. Sayangnya biaya kesehatan tuh nggak pernah ada cashback ya. Iya benar. Nggak ada diskon. Iya. Jadi dengan punya asuransi kesehatan akan mempermudah dan menyamankan keadaan kita. Aku kemarin sudah bikin survei kecil-kecilan di akun Instagram. Aku nanya apakah followers kita itu sudah pada pakai asuransi kesehatan atau belum. Nah, akhirnya muncul nih hasil bahwa 47% sudah punya asuransi kesehatan dan 53% belum punya asuransi kesehatan. Berarti kan masih ada yang belum punya nih. Iya. Nah, tanggapan Pak Jeff sendiri gimana Pak Jeff? Ya, memang asuransi kesehatan ini sering orang menganggap itu sebagai biaya ya. Iya. Karena mereka merasa bahwa kita ini tidak selalu harus sakit. Nah, tadi kalau kita lebih pertajam lagi, saya berani yakin bahwa sebagian besar dari responder tadi itu mungkin karyawan. Oke. Sehingga mereka punya asuransi kesehatan yang mungkin di-provide oleh perusahaan. Nah, berapa banyak dari mereka yang membeli sendiri asuransi kesehatan, inilah menjadi tantangan kita untuk mengedukasi. Oke. Karena manfaatnya itu besar sekali. Ketika kita sakit, kita ini fokusnya harus sepenuh hati untuk proses penyembuhan. Coba Anda bayangkan ketika Anda sakit, kemudian dokter bilang, ini obatnya harus kita beli satu setnya 6 juta. Wah, Kita bukannya mikir sembuh jadinya, kan? malah makin sakit ya Pak Jeff? Bukannya sembuh, betul. Nah, Ya kalau kan? kita punya asuransi kesehatan, kita nggak perlu khawatir, 6 juta, lanjut. Oke. Ya, 1 kali suntik ini 1 juta loh Pak, ini tiap hari mesti suntik minimal 6 hari. Lanjut, kenapa? Karena kita fokus pada penyembuhan. Dan kita tidak khawatir dengan biayanya, karena biaya sudah ada yang cover. Aku mau tanya ke Mas Gilbas, sudah punya asuransi kesehatan belum? Jujur. Punyanya yang dari negara, BPJS. Oke. BPJS kesehatan ada. Oke, asuransi pribadi belum? Belum. Tapi sudah punya dari negara yaitu Iya. BPJS. Oke. Kenapa sampai sekarang, jujur aja ya, aku Iya. nggak mau menjudge dirimu, Iya. karena aku juga baru punya. Kenapa sampai sekarang akhirnya belum memutuskan bikin asuransi kesehatan pribadi? Menurut Iya. Mas Gilbas kenapa? Karena mungkin itu ya pikiran gampangnya adalah selama ini belum pernah yang sakit sampai parah sampai kaget gitu biayanya. Sejauh ini belum pernah. Terus jadi kayak mungkin mikirnya kayaknya masih bisa nih gitu loh, masih aman nih dengan dana yang ada gitu tanpa perlu ada asuransi gitu, mikirnya sih masih gitu. Oke. Jadi mending uangnya buat yang investasi atau yang lain. Jadi mikirnya masih kayak gitu. Oke, pikirnya juga masih kayak begitu gitu ya. Iya. Nah, Pak Jeff ini nyambung sama pertanyaanku berikutnya ke Pak Jeff. Kita nih, entah ya, aku mikirnya aku dan Mas Gilbas nih pemikirannya memang sama. Kan memang biaya kesehatan mahal banget. Iya. Orang tuh mikirnya asuransi kesehatan juga mahal. Benar. Iya dong. Iya. Ya. Nah, menurut Pak Jeff gimana? Biaya kesehatan kita dianggap mahal kalau kita bandingkan dengan premi saja yang kita bayar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan total biaya yang akan kita bayar kalau kita sakit, maka premi itu menjadi sangat murah. Intinya, kita ini, tadi saya senang sekali ya dengan investasi ya, tapi ingat, investasi itu salah satu instrumennya adalah proteksi. Ya. Kalau kita lihat investasi di dalam pasar modal, dimanapun selalu ada istilah kita harus mengamankan diri. Kalau kita membeli instrumen ini, kita harus punya pengamannya. Nah, asuransi adalah pengamannya. Jadi kalau kita punya investasi yang besar, tetapi kita tidak punya pengaman, itu juga beresiko. Jadi, mengapa kita tidak membayar sesuatu untuk proteksi kalau terjadi apa-apa investasi kita tidak terganggu. Ambil contoh nih ya, kita punya investasi misalnya 100 juta. Di 100 juta itu memberikan return kalau kita bilang di deposito lah saat ini. Mungkin 4%. Artinya setiap tahun kita punya 4%. Ya. Harusnya yang 100 juta ini kita protect sehingga tidak terjadi apa-apa sama 100-nya. Return-nya boleh turun naik. Tetapi kalau terjadi risiko sakit dan kita tidak punya asuransi kesehatan, maka
kita akan ngorek uang kita termasuk yang 100 juta tadi. Akan berkurang tuh 100 Sehingga juta ya Pak Jeff? Berkurang, Oke. betul. Jadi return 4% yang kita mau nikmati itu menjadi tidak ada, bahkan uang 100 juta yang kita rencanakan untuk sebagai investasi itu akan tergerus juga. Pada saat titik seperti begitu, kita baru mengatakan, kenapa ya saya nggak beli asuransi rumah sakit? Padahal dengan adanya asuransi, kita bisa memprotek yang 100 tadi kan, sehingga tidak perlu kita pakai. Nah ini mungkin yang kita juga perlu ceritakan, perlu kita edukasi pada masyarakat, kepada orang banyak bahwa asuransi itu sebenarnya bukan beban, tapi asuransi itu adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk memprotek. Sehingga kita bisa mengamankan apa yang kita mau investasikan untuk berkembang dan untuk kita nikmati investasi tersebut. Oke, berarti proteksi itu mengamankan investasi. Ya. Ibarat kata kalau tadi investasinya 100 juta, dengan ada proteksi itu angkanya 100 juta akan tetap segitu atau bahkan naik terus ya kan. Cuma kalau misalnya kita nggak punya proteksi, 100 juta nih nolnya bisa hilang tiba-tiba ya Pak, belakangnya hilang lagi gitu ya Pak ya. Niatnya mau invest jadinya juga nggak akan tercapai. Oke. Berarti investasi juga boleh, tapi salah satu tools investasi itu juga di dalamnya ada proteksi. Itu pun harus diperhatikan. Nah, tadi Pak Jeff sudah sempat bilang bahwa kita ini lagi ulang tahun, anniversary pandemi, ya kan? Nggak tahu ini pantas dirayakan atau enggak. Ada loh kemarin perayaannya di Wisma Atlet. Ada ya perayaannya, ada loh perayaannya ya. Oke. Berarti kalau aku ingat-ingat lagi nih Mas Gilbas ya, zaman-zaman dulu aku pribadi itu nggak memperhatikan kayak pakai hand sanitizer, cuci tangan sering-sering. Itu tuh dulu sih enggak. Kalau dirimu gimana? Sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi ya? Oh tentu enggak. Apalagi tentu kan enggak ya? kita pasti seneng kan makan di kaki lima. Yes. Ya kan tuh ada banget tuh kan air ngalirnya kan kalau cuci tangan kan. Iya ada banget deh kalau. Kobokan. Hanya kobokan. Atau kadang hanya pakai embun-embun dari es teh manis tuh kan. Ini suka begini di kita gelasnya. cuci tangan pakai embun es teh manis. Betul. Jadi sebenarnya pandemi ini emang banyak buruknya, cuman sisi positifnya orang jadi cuci tangan, apa keluar masuk rumah cuci tangan, kayak gitu sih. Nah, sama aja sebelumnya nggak segitunya. Enggak kan? Iya. Nah, berarti sisi positif sebenarnya nih Bala Duit dari pandemi ini kita semakin jauh lebih sadar. Nah, ada yang jauh lebih sadar masalah kesehatan seperti kita, itu diiringi juga sama kesadaran membeli polis asuransi kesehatan. Nah, menurut survei sendiri Pak Jeffrey, kira-kira meningkat nggak sih tren orang membeli asuransi kesehatan di masa pandemi ini, Pak Jeff? Iya, jadi ini menarik sekali, Dea. Kita di Manulife Indonesia baru meluncurkan hasil survei yang kita namakan Manulife Asia Care Survey. Oke. Dan yang menariknya, responden yang ada di Indonesia ya, jadi ini kan responden ada di negara-negara lain juga, tapi responden di Indonesia, 98% mengatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah lebih untuk mengelola kesehatan dan juga mengelola keuangan. Jadi ini bagus sekali di masa COVID. Yang dulunya mereka tidak terlalu care, tadi kata Mas Gilbas tadi, mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kesehatan, kebersihan terutama. Sekarang ini menjadi lebih care. Dan mereka juga memperhatikan keuangan. Karena tiba-tiba ada banyak yang dihantam oleh badai ekonomi ya, karena tiba-tiba ada yang dirumahkan, ada yang bisnisnya harus tutup. Jadi mereka care dengan masalah keuangan. Dan yang lebih menarik lagi, ada 43% dari responden kita itu menyatakan bahwa mereka berinisiatif mencari informasi seputar produk-produk asuransi kesehatan. Ini menarik. Ini menarik sekali. Jadi kalau kita bergerak di bidang asuransi, asuransi itu bukan produk yang dibeli, produk yang dijual. Artinya jarang sekali ada orang yang mencari, kemudian mengundang orang untuk dia mau memberitahu bahwa dia mau beli asuransi. Tetapi pandemi ini membuat 43% responden ini menyatakan dia berinisiatif untuk mencari informasi seputar asuransi kesehatan. Dan ini menunjukkan ada tren positif nih. Orang mulai care, orang mulai khawatir dengan biaya sakit, orang mulai khawatir dengan bahwa kalau tadi dikatakan saya masih muda kok, saya sehat-sehat kok, masih bisa kita tanggulangi kok. Sekarang jadi mikir-mikir nih, ya juga ya, kenapa kita nggak mikirin dari sekarang? Ini sesuatu yang menarik dan data ini menurut saya menunjukkan tingkat
kesadaran masyarakat yang meningkat dalam kondisi pandemi ini terhadap asuransi kesehatan. Iya, saya juga setuju sih. Kalau dulu mungkin kita tuh kalau ketemu agen asuransi kayak males banget, kayak aduh ngapain sih lo jualan asuransi gitu ya. Tapi kalau sekarang ternyata data yang Pak Jeffrey utarakan juga semakin jelas, orang yang nyari justru. Orang yang nyari dan bertanya-tanya seputar polis asuransi kesehatan. Jadi walaupun di masa pandemi ini ternyata kita juga ada hikmahnya lah ya. Orang jadi lebih peka sama kesehatan, tadi juga sama kebersihan dan juga keuangan. Nah, buat bala duit di rumah yang mikir kalau seandainya asuransi kesehatan itu mahal, sebenarnya ada loh cara-caranya, rumus-rumusnya untuk menyisihkan uang dari pemasukan kamu. Nah, nanti di akhir aku akan sharing ke bala duit semua bagaimana cara menyisihkan uang untuk asuransi kesehatan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Oke? Survei tadi kecil-kecilan bilang bahwa sekitar 50% orang-orang belum punya asuransi kesehatan. Aku nih bala duit kemarin juga bikin survei lagi kecil-kecilan dan juga menampung curhatan-curhatan netizen mengenai asuransi kesehatan. Dan ini aku lakukan di Instagram pribadiku nih. Jadi ini netizen-netizenku akan terjawab langsung di sini, akan dijawab oleh Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, ada pertanyaan yang bilang begini Pak Jeffrey. Seberapa penting sih memiliki asuransi kesehatan sendiri? Ini tadi sudah sempat dijawab nih sama Pak Jeffrey sebenarnya. Kan sudah di cover sama kantor. Gitu katanya Pak Jeff. Seberapa penting Pak? Ya. Baik. Seberapa penting itu sebenarnya tergantung dari kitanya seperti apa. Apakah kita merasa bahwa fasilitas yang diberikan oleh kantor itu sudah cukup? Kalau Anda merasa nyaman bahwa oke, ini manfaatnya sudah mencukupi, saya pikir ini juga sesuai dengan saya punya ekspektasi, ya mungkin cukup-cukup saja. Tetapi kan kadang-kadang kita merasa bahwa, waduh, kalau saya satu kamarnya 2 orang, rasanya kok nggak nyaman ya. Kadang-kadang teman-teman mau datang ya, mau istirahat. Yang satunya mau suhunya tinggi, yang satu mau suhunya rendah AC-nya. Ini kan bisa ribut tetanggaan kan. Iya, bukan yang sembuh malah emosi ya Pak ya. Televisinya kenceng-kenceng, betul. Mutar televisinya kenceng, yang satunya mau tenang, ribut, ya. Betul. Tamu kita datang, ketawa ketiwi, tetangga merasa terganggu. Nah ini perlu kita perhitungkan. Jadi dalam mengambil keputusan tadi, apakah kita merasa bahwa kita sudah cukup? Manfaatnya cukup nggak kita? Kalau kita merasa dan kita memperhitungkan bahwa risiko yang akan terjadi itu bisa di-cover oleh asuransi yang diberikan oleh perusahaan, maka saya pikir kita tidak perlu lagi menambah. Tetapi apabila kita masih merasa kurang, saya pikir tidak ada salahnya kita mengambil asuransi pribadi dengan tentu dengan satu pertimbangan bahwa kita punya kemampuan yang cukup ya. Atau kalau tidak, kita terpaksa harus menyisihkan supaya kita mampu. Karena ketika sakit tadi saya bilang, ketika kita sakit kita perlu ketenangan dan kenyamanan supaya kita cepat sembuh. Bagaimana rasanya ketika tetangga kita di ranjang sebelah itu bawa anak-anak ya, ribut-ribut, kita nggak bisa tidur. Padahal mungkin penyakit kita mengharuskan kita istirahat yang lebih banyak. Ini soal kenyamanan sih. Dan satu lagi, seringkali asuransi yang disediakan oleh perusahaan itu kan hanya menanggung pada saat kita bekerja. Betul. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah tidak bekerja? Nah, loh. Apa yang terjadi kalau kita sudah pensiun? Nah, ini mesti dipikirkan juga, apalagi ketika usia kita sudah mendekati usia-usia pensiun. Artinya sebentar lagi kita tidak akan di-cover. Dan ingat, pada saat itu justru ketika usia kita bertambah dan semakin tua, resiko sakit semakin besar. Dan nggak ada asuransi yang mau juga ya Pak ya? Pertimbangan. Betul, pada saat itu, ya asuransi ini agak unik ya. Iya. Ketika kita ngotot mau beli, malah nggak dikasih. Justru nggak ada yang mau jual loh. Betul. Iya.
Itu ya untuk yang kantor-kantoran, walaupun memang sudah di cover sama kantor, kalau dirasa memang sudah cukup ya sudah, tapi ketika pengen lebih nyaman lagi, tidak ada salahnya punya asuransi kesehatan pribadi. Apalagi nanti misalnya kalau usianya sudah usia tidak produktif atau usia hampir pensiun begitu, maka siapa yang cover? Maka dari itu harus juga memperhatikannya sedini mungkin. Apalagi macam aku ini dan kita yang tidak punya kantor. Betul. Ya, siapa yang mau mengcover kita? Nah, followersku di Instagram juga membuat aku bikin kayak survei kecil-kecilan. Kira-kira mereka ini punya asuransi apa? Asuransi kantor, asuransi BPJS, atau asuransi pribadi. Nah, muncul angka 297 orang punya asuransi dari kantor saja. 185 orang punya asuransi pribadi. Dan 1032 menggunakan BPJS. Ya. Nah, saya langsung nanya nih Pak, ada pertanyaan dari salah satu follower saya, nanti muncul ya di sini. Masih perlu nggak sih Pak asuransi lain? Kan saya udah ada BPJS. Nah, sama nih sama Mas Gilbas nih. Betul. Kasusnya. Gimana Pak Jeff? Ya. Ini balik lagi kepada tadi kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita dan juga apakah manfaat daripada yang diberikan oleh BPJS itu sudah mencukupi ekspektasi kita. Kalau itu sudah cukup, maka itu sudah cukup. Tapi ketika tidak, maka kita harus memikirkan juga. Contoh saja. Setiap asuransi itu punya persyaratan yang sendiri-sendiri. Setiap asuransi punya kenyamanan yang diberikan kepada pemegang polis atau juga pesertanya. Nah, apakah manfaat-manfaat yang diberikan oleh asuransi BPJS maupun asuransi pribadi yang kita beli sendiri itu sesuai dengan ekspektasi kita? Ini saya kasih contoh. Ada manfaat misalnya kalau misalnya sakit, kita bisa langsung ke rumah sakit rekanan. Kita boleh memilih dokternya, tetapi ada ada manfaat asuransi yang juga harus mengikuti arahan-arahan dan tingkatan-tingkatannya. Nah, kita nyamankah dengan yang manfaat seperti itu? Kalau kita nyaman, ya fine, berarti oke. Tapi kalau tidak, karena ini urusannya dengan kita sendiri, maka kitalah yang wajib untuk memberikan kenyamanan kepada kita, supaya pada saat kita sakit, kita menjadi cepat bisa sembuh, karena fokus kita hanya penyembuhan. Betul. Gitu sih. Berarti kalau misalnya balik lagi sama kayak tadi asuransi kantor ya, butuh-butuhan. Nah, kalau Mas Gilbas sendiri, kira-kira ada pertanyaan nggak yang mau diajukan ke Pak Jeff? Mumpung nih, kita lagi ngobrolin tentang asuransi kesehatan. Iya, mumpung biar saya lebih ngerti juga. Jadi gini Pak Jeff, sebenarnya kan yang bikin orang-orang kayak saya nih agak masih mikir-mikir ke asuransi kan. Orang kayak apa sih? Ya tadi tuh yang masih mikir, nanti sakitnya masih kuat kok kayaknya gitu. Mikirnya gini Pak, kadang-kadang Pak, kita kan bayar tiap bulan gitu asuransi, terus sakitnya jarang, jadi kayak rugi. Iya, kayaknya sayang deh gitu ngeluarin uang terus tiap bulan, mending buat makan-makan gitu uangnya kan, atau buat kemana, soalnya kan jarang sakitnya gitu. Jadi kadang ngerasa rugi gitu, jadinya gak usah deh, nanti aja. Gimana tuh Pak, rugi nggak sebenarnya Pak bayar tiap bulan itu? Nah, lo gimana tuh Pak? Nah, ini saya kasih sedikit candaan, sedikit joke ya. Iya, Pak. Asuransi rumah sakit atau kesehatan itu pasti rugi kalau Anda yakin tidak sakit. Kalau Anda tidak yakin sakit, bisa sakit bisa tidak, maka ini bisa sesuatu yang sangat menguntungkan dan memproteksi diri Anda dan juga keluarga dan keuangan. Jadi saya kasih contoh yang sedikit tadi, dengan uang yang kecil kita itu memproteksi kehilangan uang yang besar. Kalau kita tidak mau membayar kecil, kita terpaksa harus rela loh bayar yang besar. Bayar besar. Iya. Nah, saya kasih contoh, kalau Anda sudah sakit, Anda nggak pernah nawar kan, dok, ini boleh nggak saya bayar 50% saja? Dokter bilang operasinya 40 juta, boleh nggak kita tawar? Boleh nggak dok? 20 juta aja. Nanti disuruh jahit sendiri mungkin ya Pak kalau gitu ya Pak. Betul. Jadi asuransi kesehatan ini ibarat kita mengeluarkan uang kecil untuk melindungi kehilangan uang yang besar. Ini yang harus kita pikirkan. Karena resiko itu tidak ada yang tahu. Saya punya kalimat bagus nih ya.
syarat untuk sakit itu tidak harus tua. Nah, tuh. Nah, Jadi muda pun bisa sakit. Ini kelihatannya kayaknya menakutkan ya, tapi kenyataannya kalau kita lihat kecenderungan dengan gaya hidup yang berbeda sekarang ini, banyak justru orang-orang sakit itu di usia-usia produktif. Oke. iya, iya, Ketika dia sakit di usia produktif, dia harus keluar uang dalam jumlah besar untuk berobat dan dia bisa kehilangan income. Betul. Nah, kalau sudah begitu nih, kan sepertinya kita sudah jatuh tertimpa tangga lagi kan? benar. Nah, mengapa kita tidak mempersiapkan dari sekarang supaya itu tidak terjadi pada diri kita? Begitu sharing dari saya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Jadi jangan menganggap biaya asuransi itu adalah biaya, tapi justru itu proteksi untuk kita. Kita melindungi bukan hanya sakitnya, tapi melindungi kita untuk kehilangan yang lebih besar. Iya, iya. Oke. Pak Jeff nih ngomongnya halus tapi berasa tertampar gitu Merasa ya. tertampar kita berasa yang tertampar muda-muda loh tuh nih. berasa didoain gitu Iya, sama Pak benar. Jeff. Lu juga belum tentu loh sehat-sehat terus Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya ada benernya, mungkin asuransi kayak ini, orang naik motor kan pakai helm juga nggak mau sengaja jatuh kan? Iya kan, orang nggak ada yang tahu dong. Iya. Nggak Pengennya mungkin juga dia naik helm selamat. terus udah pakai helm sengaja jatuh gitu, sengaja jatuhin, nabrak kan gitu nggak juga ya. Benar. Mungkin bisa benar. dipakai analoginya itu biar orang tuh paham gitu. Kan pakai seat belt di mobil kan juga nggak pengen nabrak kita Iya. sebenarnya. Jaga-jaga. Jaga-jaga, iya. Termasuk di dalamnya si Saya asuransi kasih contoh kesehatan. satu, Mas Gilbas, Iya, Pak. ini yang langsung kena nih. Bayar security untuk jaga rumah kita. Ya. Benar. Nah, Dan gara-gara ada security itu, maling nggak ada yang berani dekat kan? Iya. ya. Masa kita merasa rugi sih bayar security? Tuh kan. Masa Ketampar kita lagi merasa kan? harus ada maling dong, biar ada gunanya itu kita bayar Benar, Pak. security. Ini udah sebulan nggak ada maling nih, saya pecat aja nih security-nya nih. Iya, jadi kira-kira seperti begitu. Iya. Kan kita tidak berharap ada maling dong gara-gara kita Betul. punya security supaya dia punya kerjaan. Iya benar. Akan lebih bersyukur gak ada maling karena security-nya oke nih Betul. kerjanya gitu ya Pak. Pantesan banyak security yang buncit ya. Ya. Nggak ada Nah. kerjaan, duduk aja soalnya kan di Karena pos. malingnya nggak berani Ngopi deket. di pos, gorengan. Akhirnya Nah. karena nggak ada maling, iya. Oke deh, Benar, berarti benar. ya emang sih ya nggak ada orang yang mau sakit. Benar, nggak ada yang mau. Nggak ada. Iya, Tadi iya. Pak Jeff juga bilang akan jadi rugi asuransi kesehatan itu kalau misalnya Bala Dwi itu yakin 100% nggak akan Nggak sakit. akan sakit, ya. Tapi mana ada manusia yang begitu, Iya, itu dia. ya kan? Bener. Oke Pak Jeff, tadi sempat ada satu kata-kata yang menohok banget bahwa sakit itu nggak harus tua. Nggak harus tua, itu benar. Yang muda juga bisa sakit. Iya. Namun apa yang terjadi nih Pak Jeff? Betul. Kalau misalnya orang tua, misalnya usia 50-an nih, Mm-mm. udah mau beres nih asuransi kantornya udah mau habis Habis. gitu kan. Terus di usia 50 tahunan ini baru mau join asuransi kesehatan pribadi. Ini kayaknya ada curhatan dari netizen yang bertanya seperti itu Pak Jeff. Iya. Kira-kira gimana tuh Pak Jeff? Ini dari Mr.Koh90. Tuh gimana Pak Jeff? Baik, saya justru hargai ya bahwa orang mungkin sekarang dia berpikir bahwa kita perlu asuransi kesehatan. Lebih baik terlambat daripada nggak ada kan. Betul. Kalau dia sekarang baru berpikir mau mempunyai asuransi kesehatan, menurut saya itu sesuatu yang sangat positif. Artinya orang ini merasa bahwa usia saya sekarang ini sudah mulai masuk usia-usia panen nih. Karena penyakit-penyakit itu mulai berkumpul pada usia-usia ketika kita sudah di atas tengah baya. Dan dia berpikir bahwa harus dipersiapkan apabila terjadi sesuatu, saya ini punya persiapan cadangan untuk membiayai kalau saya sakit. Ya. Memang ada kelemahan. Karena usia kita sudah tua, resiko kita sudah tinggi, biasanya preminya lebih mahal. Oke lah, sesuai dengan resikonya. Iya. Ya, kalau kita resiko tinggi, tentunya orang juga akan menanggung resiko kita dengan resiko yang lebih tinggi. Wajar kalau dia minta preminya lebih mahal. Iya. Tetapi ada hal yang mungkin juga perlu diperhatikan yang saya katakan tadi, ketika usia kita sudah tua, usia sudah 50 lebih, kadang-kadang kita ini sudah punya penyakit. Ya. Sehingga kadang-kadang asuransi itu bisa menerima dengan premi yang lebih mahal. Atau bisa diterima tapi dengan pengecualian. Atau mungkin tidak bisa diterima. Itu resikonya kalau kita mulai baru berpikir asuransi kesehatan pada saat usia kita sudah lanjut. Oleh karena itu saya sarankan
belilah asuransi pada saat muda. Saya tidak mengatakan Anda harus beli asuransi yang mahal. Ya, sekali lagi asuransi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga dengan kemampuan. Ya. Siapa sih tidak mau mendapat pengobatan yang terbaik? Tapi kan harus disesuaikan kebutuhan, disesuaikan juga dengan kemampuan. Ya, semua orang punya keinginan yang besar, tapi kalau kemampuannya tidak ada, harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Paling tidak kita harus punya perlindungan yang memadai apabila kita sakit. Itu tujuan utama daripada pembelian asuransi rumah sakit ini. Oke, jadi iya. walaupun di umur 50-an juga bisa membeli dengan premi yang cukup besar, karena kan emang niatnya punyanya di akhir-akhir Iya, nih. iya. Kan udah kerja nih, udah nabung dong, berarti ada dong buat bayar premi gede. Iya. Tapi akan lebih baik kalau misalnya dari sekarang nih di usia produktif, jadi preminya juga nggak gede-gede amat gitu ya Pak Jeff, Iya, nggak bisa kerasa murah. gitu lah ya. Betul. Ya, Oke. ya. Banyak sekali netizen kita ini yang skeptis kalau sudah ngomongin asuransi kesehatan. Salah satunya ada, ini rekan kita namanya Ed Katarifu. Dia bilang begini Pak Jeff, awas hati-hati penawaran asuransi kesehatan ternyata unit link. Nah ini maksudnya gimana Pak Jeff? Apa itu? Nah, ini menarik nih, ini menarik. Ini mungkin perlu pengertian bahwa asuransi itu memang ada dua macam. Ada asuransi yang tradisional, ada asuransi yang unit link. Asuransi tradisional itu asuransi yang benar-benar asuransi, dia tidak ada unsur investasinya. Ya. Tapi ada asuransi yang berkembang terakhir ini, asuransi yang menggabungkan antara unsur proteksi dengan unsur investasi. Seringkali ada perusahaan yang memang memasukkan asuransi tambahan kesehatan di dalam asuransi unit linknya. Oke. Apakah ini tidak baik? Jawabannya juga tergantung selera. Tergantung daripada pesertanya seperti apa. Kalau pesertanya orang yang ingin mendapatkan manfaat ganda, manfaat kesehatan, juga saya bisa berinvestasi, maka asuransi unit link dengan perlindungan tambahan asuransi kesehatan menjadi pilihan yang sangat tepat. Ya. Tetapi kalau ada orang yang berpikir bahwa saya ini maunya benar-benar asuransi kesehatan saja. Saya tidak mau investasi. Saya sudah melek investasi kok. Investasi saya yang saya lakukan sendiri, return-nya lebih bagus kok. Wow. Ya, monggo saja. Dia bisa memilih perusahaan asuransi, produk asuransi yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan profilnya diri dia. Yang mau hanya asuransi rumah sakit saja. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau dibilang apakah ada untung dan ruginya, itu tergantung kembali kepada pesertanya. Dan asuransi unit link sendiri terus terang dalam banyak hal itu membantu orang menyisihkan uang juga untuk investasi dan return di masa akan datang, sehingga mendapatkan sesuatu tidak hanya proteksi tetapi juga akumulasi daripada uang yang bisa dinikmati pada hari tua. Oke. Begitu. Ya, berarti nggak antara unit link sama asuransi kesehatan biasa nggak ada yang dalam tanda petik lebih benar ya Pak ya, tergantung kebutuhan aja. Setuju sekali. Ini ada orang yang gini, kalau asuransi kesehatan itu kan tidak ada investasi. Ya. Jadi benar-benar hanya memberikan proteksi. Jadi artinya uang yang kita bayar itu tidak ada unsur pengembaliannya. Terkadang ada orang merasa, aduh sayang juga ya uangnya kalau cuma habis begitu saja. Sehingga mereka menggabungkan dengan asuransi unit link yang ada unsur investasinya. Memang premi yang dibayarkan menjadi lebih tinggi tentu. Tetapi karena ada unsur investasinya, ini ada pengembaliannya. Sehingga pada akhirnya setelah sekian tahun, misalnya 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, uang yang dibayarkan itu juga ada pengembaliannya, sehingga peserta merasa, oh oke lah, saya nggak habis uang saya anggap saya perlindungan gratis deh, pikirnya kan begitu. Tergantung masing-masing sebenarnya. Oke, berarti tergantung kebutuhan, nggak ada yang lebih baik ataupun nggak ada yang lebih buruk. Kita pun harus peka sama kebutuhan kita sendiri, bala duit kita butuhnya yang mana. Nah, ngomongin di masa pandemi yang tadi kata Pak Jeffrey juga sudah berulang tahun nih. Dulu waktu awal-awal pandemi masuk ke Indonesia, rasanya itu yang terkena COVID aku nggak kenal. Orang lain. Jauh. Ibarat kata kalau ada lingkaran, orang yang kena COVID pertama kali itu ada di lingkaran terjauh kita. Jauh banget ya. Pasien 1, pasien 2, pasien 3 nggak kenal sama sekali. Makin kesini
itu makin circle terdekat kita yang kena COVID. Bener, makin kita udah tahu nih namanya nih, kita Udah kenal. kenal nih Iya. ya. Salah satunya yang di depan muka saya ini juga gitu ya. Iya. Mas Gilbas bisa ceritain nggak sih kemarin pengalaman karantina mandiri pas kena COVID-19 dan sampai akhirnya bisa sembuh nih gimana? Jadi kemarin tuh kena Desember 2020. Oke. Akhir Desember tuh. Akhir Desember sebelum. Jadi tahun baru tuh Prank tahun baru mungkin ya itu karantina ya. mandiri saya tahun baru. Oke. Iya. Gitu. Jadi kena kayak gitu. Awalnya kenapa tes karena ada temen yang saya belum lama habis ketemu juga. Kebetulan Oke. ada kerjaan bareng. Dia habis tes dan dia positif gitu. Habis itu nggak lama saya demam Mm-mm. dan sakit kepala. Bukan pusingnya sakit gitu, kayak sakit kepala, demam 2 harian 3 harian. Ini udah 3 hari, ini hari ketiga. Wah, kayaknya udah harus cek ke dokter nih. Oke. Karena ngeri tipes atau demam berdarah yang lain-lain juga kan. Betul. Dicek darahnya, swab dulu, habis swabnya kan hasilnya swab pagi, hasil malam. Habis itu sorenya ke dokter, cek darah segala macam, tipes aman apa aman. Sambil nunggu hasil swab, ternyata swabnya positif. Oh, hasil darah aman semua tapi swabnya positif. Swabnya positif. Lalu yang dilakukan apa tuh? Di rumah sakit kah atau di rumah? Karena waktu dapat hasil positif itu lagi di rumah sakit, lagi infus paracetamol, karena kan panas nih 39. Jadi pas lagi di rumah sakit, jadi nanya dokternya malah yang menangin gitu, kayak oh ini nggak apa-apa kok, tenang aja. Mungkin dia ngeliat dari gejala juga kali ya. Iya. Hanya demam dan sakit kepala, jadi ya udah tenang aja nih, bisa isolasi mandiri di rumah aja. Yang penting ruangan terpisah sama keluarga, sama makanannya, alat makannya jangan bareng. Oke. Jadi kalau bisa ditandain gitu, yang pernah dipakai sama saya jangan dipakai sama orang rumah lagi. Ya gitu, udah akhirnya dikasih vitamin, antibiotik, terus D3 yang gitu-gitu udah. Nah. Isolasi mandiri di rumah. Itu kan hari Minggu tuh ke rumah sakit. Iya, demam pertama Minggu. Demam pertama Iya. Minggu. Sabtu kepikiran gak sih bakalan demam? Tahu nggak bakal Enggak. sakit? Enggak kan? Padahal pas Sabtu Oke. teman ngabarin positif tuh masih, hah dia positif nih. Kasian Tapi, gitu ya. Tapi kemarin habis ketemu berapa hari lalu, tapi enggak lah, aman. Besok malamnya Baru gejala-gejala itu nggak enak muncul. badan. Awalnya kayak masuk angin aja rasanya, cuma kok kayaknya bukan nih, lebih nih. Oke, ibarat kata balik lagi ke tadi ya, kita nggak pernah tahu kapan kita tiba-tiba dapat momen kita harus sakit. Bener. Nah, mau tanya nih, Iya, pasti kan ada pengeluaran dong. ada. Iya dong, Ada. nggak usah ini ya, nggak usah berbohong. Pasti Iya itu dong, tentu ada ya ada. pengeluaran. Pengeluarannya ini akhirnya dari mana nih? Dari tabungan kah? Atau dari mana? Akhirnya dari, sebenarnya nggak ngambil tabungan juga sih, cuma Oke. ya akhirnya dipakai duit pribadi aja udah langsung. Karena habis tes darah, infus paracetamol itu kan langsung dikasih resep untuk penyembuhan COVID-nya kan, Langsung vitamin dan tebus-tebus ya? lain-lain. Iya, langsung dikasih semua. Dan kebetulan rumah sakitnya swasta kan, jadi agak bayar paling berapa sih obat segini? Ternyata wow lumayan juga gitu. Wow, lumayan Heeh. juga. Iya. Dan kalau di posisinya pas sakit gitu kan nggak mungkin kita nawar ya, kayak tadi Pak Jeffrey bilang. Benar. Boleh nggak obatnya separuh aja? Kan nggak bisa kan? Kalau bisa sih mau sebenarnya. Tapi nggak bisa Nggak kan? bisa. Apalagi kan kondisi udah badan lemes, udah berapa udah cepet deh biar cepet gitu. Udah deh, iya aja cepet. Yang penting aku sembuh gitu kan? Yang penting sembuh. Oke, kebayang ya Bala Duit ada di posisi Mas Gilbas kemarin. Yang penting sembuh deh, ayo deh, gue bayar deh pakai duit pribadi gitu kan ya. Mm-mm. Nah, coba bisa dibayangkan nggak seandainya kena COVID-19 di cover sama asuransi? Bisa Iya. terbayang nggak? Iya. Kita akan langsung ngobrol aja sama salah satu bintang tamu kita yang kemarin juga sama nih ceritanya sama kayak Mas Gilbas. Sempat terkena COVID-19 tapi segala biayanya tercover sama asuransi. Oke. Jadi saya mau langsung menyapa Mas Anwar. Apa kabar Mas Anwar? Halo Mbak, halo Mas Gilbert, halo Pak Jeffrey. Halo Mas Halo. Anwar. Sehat? Sekarang gimana keadaannya Mas? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, udah Iya. baikan juga. Oke. Udah lewat ya masa-masanya ya. Iya udah lewat Mas. Nah ini bersama dengan kita 2 alumni COVID-19 ya. Penyintas. Penyintas Iya. COVID-19. Mas Anwar boleh cerita nggak sih kemarin proses katanya pakai ini ya, bisa klaim asuransi ya untuk kemarin perawatan COVID-19. Boleh ceritain nggak ke kita? Ya, jadi saya ceritakan dulu dari awalnya. Memang sih saya mengalami ada keluhan, ada demam, sakit kepala gitu ya. Nah, walaupun ibaratnya saya memiliki asuransi kesehatan yang saya miliki, asuransi pribadi, juga ada asuransi dari kantor, tapi saya tidak langsung sih memeriksakan diri ke dokter ya, karena menganggap pertamanya ini keluhan umum ya.
bisa jadi nih kecapean atau Masuk angin Ya, gitu benar. ya. Saya istirahat gitu ya. Nah, terus beberapa hari kemudian mengalami anosmia, jadi hilang penciuman gitu ya. Terus makan juga rasanya kok agak beda gitu ya. Nah, ingat bahwa ini adalah salah satu gejala utama COVID ya. Nah, langsung memeriksakan diri, akhirnya langsung ke IGD, ke salah satu rumah sakit swasta gitu. Nah, karena waktu itu udah malam, saya coba pertama rapid test dulu dan tes darah. Wah, oke. Rapid testnya negatif gitu. Tes darah beberapa ada yang di luar normal. Oke. Nah, lalu dokter menyarankan PCR swab besoknya gitu ya. Hasilnya baru lusa, ternyata hasilnya positif gitu. Nah, begitu positif, ibaratnya langsung deh cari rumah sakit ya untuk proses rawat inap gitu. Karena dokter sudah merekomendasikan untuk rawat inap Oke. gitu. Nah, tapi pada waktu itu kan memang lagi pik-piknya juga ya, rumah sakit penuh gitu. Oh, Betul. Saya tuh sampai mencari rumah sakit gitu. Ya, rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, full semuanya. Jadi saya tidak bisa diterima tuh di rumah sakit ya, gitu. Sampai baru malam-malam, akhirnya rumah sakit yang keempat baru bisa diterima gitu. Nah itu baru menjalani proses rawat inap, dan proses rawat inapnya pun selama 23 hari ya, gitu. Oh, lama juga. Ya, 23 hari. Lama Ya, gitu. juga ya Pak, Mas. Betul, makanya tadi sampai tahun baruan di rumah sakit ya, gitu. Lanjut 23 hari akhirnya sudah bisa pulang, walaupun kondisinya belum, ibaratnya belum sesempurna seperti awal. Lanjut dengan isolasi mandiri dan ada kontrol dengan rawat jalan. Dan semua itu biayanya sih di cover sama asuransi kesehatan pribadi yang saya miliki. Gitu. Oke, berhenti di situ dulu Mas Anwar. Semua biaya dalam 23 hari di cover sama asuransi kesehatan. Kalau 23 hari terus gak pakai asuransi kesehatan, Iya. apakah kita ini bisa mendadak miskin gitu ya? Iya betul, saya aja yang bayar sendiri dan isolasi mandiri di rumah aja merasa lumayan nih bayarnya, apalagi kalau di rumah sakit dan 23 hari. Oke. Wow. Mas Anwar boleh ceritain ke kita nggak sih sebenarnya yang di cover tuh apa aja kemarin? Jadi dari pengalaman saya, dari asuransi kesehatan yang saya miliki, yang di cover tuh memang ada sangat komprehensif ya, ibaratnya boleh kita bicarakan dibaginya 3. Oke. Nah, yang pertama tadi kan saya mulai ada keluhan, itu mulai konsultasi ke dokter, tes lab dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan berarti prosesnya adalah rawat jalan sebelum rawat inap gitu ya. Nah pertama kan kita nggak tahu nih, kita bakal rawat inap apa enggak, sehingga itu pertama kita bayar sendiri dulu gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, ketika sudah ada rekomendasi dari dokter untuk rawat inap, kemudian saya menjalani rawat inap selama 23 hari, itu langsung menggunakan kartu asuransi yang saya miliki di rumah sakit gitu ya. Jadi saya tinggal menunjukkan ID card atau KTP dan juga kartu asuransi. Dan yang ketiga, yang di cover itu adalah setelah check out atau setelah pulang dari rumah sakit, yang di cover adalah kontrol pasca rawat inap gitu. Jadi secara umum boleh dibilang 3 hal itu sebagai yang basic. Dan kalau mungkin saya boleh share biayanya, saya sebutkan boleh? Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau ketika saya pertama periksa darah, tes lab dan semuanya di IGD, itu total habis 4 juta. Oke, 4 juta. Itu dibayar sendiri dulu kan tadi ya Mas Anwar ya? Itu dibayar sendiri dulu. Kemudian yang kedua, proses rawat inap selama 23 hari, total habis biayanya sekitar 140 juta. Wow. Ya, gitu ya. Iya. Itu. 100 Dan yang ketiga, berapa Mas Anwar? 140. 140 juta. 140 juta. Iya. Belum selesai yang ketiga Mas Anwar? Dan yang ketiga untuk kontrol-kontrol setelah rawat inap ada beberapa kali kontrol, itu total habis sekitar 20 juta. Kalau di total 200 lah. semua 200 juta. Total sekitar 164 juta. Dan itu ya 164 juta ya ibaratnya ya. Kebayang nggak ya, ibaratnya kalau saya harus mengeluarkan uang sendiri, mungkin ambil dari tabungan, waduh nabung setahun, nabung berapa bulan, sayang sekali ya ibaratnya. Ya, dipakai untuk berobat gitu ya ibaratnya, apa yang kita simpan. Dan tadi saya ceritakan tuh yang saya kan ada yang pertama yang rawat jalan sebelum rawat inap itu saya bayar sendiri dulu ya. Iya. Ini bisa diklaimkan ke asuransi karena bagian dari rawat inap juga. Jadi semua biaya makanya saya sampaikan di cover oleh asuransi kesehatan. Makanya mukanya Mas Anwar cerah banget ya sekarang ya. Cerahnya karena hilang dari stres ya, dari biaya rumah sakit ya. Mas Anwar udah punya asuransi kesehatannya dari kapan tuh Mas kalau boleh tahu? Nah bagus. Oke.
Jadi kalau saya memiliki beberapa program asuransi yang saya miliki, ada asuransi jiwa, ada asuransi critical illness, asuransi kesehatan. Nah, untuk asuransi kesehatan ini adalah tahun ketiga ya. Oh, berarti belinya tuh udah 3 tahun Udah 3 lalu. tahun. Dan ini klaim terbesar, Mas. Selama 3 tahun. Klaim terbesar dan Klaim baru pertama pertama. kali. Baru pertama kali. Padahal 3 tahun lalu belum tahu bakal ada COVID ya, Mas ya. Belum. Betul. Event sakit biasa juga belum pernah gitu ya. ibaratnya. Oh, langsung 3 tahun klaim terbesar pas itu berarti emang itunya Aku apa? kehabisan kata Iya tahu. benar, dari Itu muda mahal aja itu banget benar, dari tadi tuh. lama, dari muda. Karena emang waktu itu gak kepikiran apa-apa karena ya Yes. udah. Boro-boro dia Wow. tahu akan ada pandemi, akan ada COVID-19 mungkin Iya. 3 tahun yang lalu. Coba bayangin ketika mungkin bala duit Mas Anwar ini nggak punya asuransi kesehatan. Iya. 200 juta itu melayang ya Mas Iya. ya. Betul. Dan ya. mukanya nggak akan seseger ini sih Iya. kalau menurutku. Gak akan mau diwawancara pasti. Itu lihat rumahnya udah bagus sekarang Iya. kan. Kalau enggak Itu virtual background. Oh virtual, saya kira rumahnya udah bagus gara-gara Enggak uangnya kepake buat dong. renov jadinya bisa. Atau suntik juga gitu. Iya. Sekarang tapi yang paling sering kalau ke rumah sakit adalah begitu ke bagian administrasi. Kasir, Dan aduh. tagihan. Gitu ya. Ada pertanyaan dari mbak-mbaknya tuh biasanya gini nih Mas. Mau pribadi atau asuransi? Asuransi, bener. Ya itu kan pertanyaan Bener, yang pasti pertanyaannya itu. diutarakan kan. Iya, Kalau misalnya iya, kita iya. punya asuransi sih enak, akan Iya. bilang asuransi Mbak. Tapi kalau pribadi itu yang berat. Itu saya kemarin. Ya, ya. Ya. Itu biaya IGD awal rawat jalannya kurang lebih sama lah saya. Mas Anwar, Ya Mbak, hadir. setelah tadi cerita-cerita, kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan lagi untuk menutup percakapan kita ke bala duit semua, Mas Anwar? Mungkin untuk sahabat bala duit ya. Tadi seperti yang Pak Jeffrey sampaikan bahwa sakit tidak mengenal usia gitu ya. Ya. Kita berpikir dulu yang sakit itu adalah yang udah usia lanjut gitu. Ya. Ternyata sakit juga menyerang generasi-generasi milenial atau bahkan generasi-generasi yang lebih baru lagi gitu ya. Dan terakhir sih yang mungkin yang ingin saya sampaikan, dengan tadi memiliki asuransi kesehatan, maka saya tidak khawatir dengan biaya yang timbul selama perawatan di rumah sakit tadi, baik rawat inap ataupun rawat jalan gitu. Saya bisa fokus ke penyembuhan, Iya. saya bisa fokus ke pemulihan gitu, tanpa worry memikirkan biayanya. Kebayang nggak ya tadi kalau lagi di rumah sakit, udah worry, stres biayanya berapa gitu ya, bisa nggak sembuh-sembuh ya. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Mas Anwar, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Anwar. Semoga ceritanya bisa menginspirasi Sama-sama, bala terima duit kasih ya. semua. Terima Iya. kasih Mas Anwar. Sama-sama. Pening juga ya kalau Iya. 200 juta Pas- disuruh bayar pribadi. Pas dengar biayanya, tahu gitu dari berapa tahun lalu ya ikutan. Iya, penyesalan memang selalu datang terakhir. Yang awal apa? Pendaftaran. Betul. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Pak Jeffrey terkait dengan asuransi Oh iya, kesehatan? boleh Gimana Pak Mas? Jeff. Ini untuk mewakili suara-suara orang seperti saya nih, asuransi newbie nih yang masih belum tahu apa-apa. Kira-kira kalau lagi mau milih nih, mau daftar asuransi ya, apa poin-poin yang paling penting banget yang harus kami perhatikan gitu sebagai orang yang masih awam banget soal asuransi kesehatan? Iya, ini penting sekali sih. Kita perlu tahu sebenarnya perusahaan yang kita pilih karena Nah ya, asuransi ini kan bisnis jangka panjang. Iya. Ya, sesuatu yang kita ikat relasinya tidak hanya 1-2 hari, ya bukan juga 1-2 tahun, tapi Iya. bahkan ada yang puluhan tahun. Jadi yang pertama paling penting yang harus kita pastikan bahwa kita itu berbisnis atau membeli asuransi dari perusahaan yang sudah terdaftar di OJK oke. dan juga merupakan anggota dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Ya. Itu yang paling utama dulu. Setelah itu baru kita lihat bagaimana track record daripada perusahaan ini. Bagaimana pelayanannya, bagaimana klaim-klaimnya, bagaimana perusahaan ini mengutamakan customer-nya dan memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi di sisi lain juga kita juga harus memperhatikan juga indikator-indikator yang diberikan oleh OJK juga, yaitu salah satunya adalah risk-based capital atau rasio solvabilitas, di mana semua perusahaan asuransi jiwa itu wajib memiliki rasio solvabilitas itu 120%. Nah, kalau itu sudah ada, yang harus kita perhatikan lain lagi adalah bagaimana produknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita.
untuk yang terakhir ini kita harus banyak melakukan diskusi dengan financial planner atau agen asuransi tersebut. Supaya produk yang kita beli itu benar-benar sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Saya kasih contoh yang simpel ya. Banyak milenial ini kan suka traveling. Betul. Jalan-jalan ya. Mereka work hard juga, play hard, mereka spend juga ya untuk enjoy. Betul, Terus Pak. mereka suka traveling ke luar negeri. Ternyata nanti mereka beli asuransi kesehatan yang tidak menanggung proteksi di luar negeri. Kan kacau kan? Nah, itu yang simple. Benar. Jadi pastikan Anda bertanya, jangan yang saya katakan tadi, jangan malu bertanya kemudian tidak bertanya. Bertanya supaya produk yang Anda beli sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan sesuai juga apa yang ingin Anda dapatkan dari proteksi yang Anda mau beli tadi. Berarti cukup jelas ya, intinya sesuai sama kebutuhan. Tadi aku lumayan tersentil sih sama contohnya Pak Jeff tadi. Seandainya besok pandemi sudah selesai, terus misalnya penerbangan keluar bisa dibuka, pasti kan akan lebih banyak orang yang traveling. Kalau misalnya asuransinya ternyata hanya mengcover seluruh rumah sakit di Indonesia, wow. Bingung di luar negeri. Masa iya sakitnya mau dipending? Pulang dulu ke Indonesia nggak sempet. Keburu ya. Oke, berarti kalau dari Pak Jeff tadi intinya pilihlah yang pertama yang aman dulu, sudah terdaftar di lembaga-lembaga, dan juga yang sesuai kebutuhan kita. Sama track recordnya dilihat. Dilihat, yang bagus juga. Oke. Langsung saja Mas Gilbas, kira-kira kita ngobrol tadi nih seputar asuransi kesehatan. Mau nyampein apa sih ke Bala Duit yang lagi nonton? Kira-kira pendapatmu gimana? Sebenarnya sama saya pernah dengar quotes tentang investasi yang mungkin sama dengan ikut asuransi. Menurut saya bisa diaplikasikan juga. Apa tuh? Katanya ada 2 waktu yang tepat untuk mulai investasi. Yang pertama adalah 10 tahun lalu. Yang kedua adalah hari ini gitu. Oke. Iya, nggak ada waktu lain gitu. Termasuk di dalamnya juga punya proteksi ya? Oke. Jadi asuransi juga sama. Yang terbaik sebenarnya udah dari tahun-tahun lalu harusnya. Cuma nggak ada salahnya mulai di hari ini setelah tahu kan. Oke. Berarti akan lebih baik juga, ibarat kata nggak ada kata terlambat kalau Pak Jeff. Lebih bagus punyanya dari lama. Tapi akan lebih aman lagi ketika sekarang kita punya asuransi kesehatan. Oke, Pak Jeff, kira-kira ada yang mau ditambahkan terkait dengan obrolan kita seputar asuransi kesehatan, Pak Jeff? Ya, saya mengharapkan sekali kita tidak menganggap asuransi kesehatan itu beban. Itu yang paling pertama. Jadi sebisa mungkin apabila Anda memang punya program asuransi kesehatan dari kantor, itu tentu sudah bagus. Tetapi tidak ada salahnya Anda juga melengkapi proteksi diri Anda dan keluarga Anda dengan membeli asuransi kesehatan sendiri. Dan percayalah, tadi saya kasih contoh saja mengenai tadi Mas Anwar tadi, premi yang dia bayarkan selama 3 tahun, dari dia bilang dia sudah tahun ketiga, itu seolah-olah kan dia sudah bayar 3 tahun dan 2 tahun tidak klaim kan. Tetapi ketika dia klaim ini, itu puluhan kali lipat preminya kalau kita bandingkan dengan manfaatnya. Bayangkan kalau dia tidak membeli produk ini, yang harus dia bayarkan hampir 200 juta. Sedangkan dia hanya spend uang, mungkin untuk beli ini hanya mungkin belasan juta, atau mungkin tidak sampai 10 juta. Nah, ini mungkin yang harus menjadi pemikiran kita, bahwa kita harus menjadikan proteksi sebagai bagian daripada hidup kita untuk melindungi kita untuk hal-hal yang tidak kita duga. Karena resiko bisa datang kapan saja, kepada siapa saja. Oke. Resiko bisa datang kapan saja kepada siapa saja, ya sudah. Baiklah, kalau begitu kiranya pasti Bala Duit bisa dapat gambaran ya terkait dengan asuransi kesehatan, bahwa siapa saja memang tidak akan pernah mau sakit, cuma kita sendiri nggak akan pernah bisa tahu kapan kita sakit. Jadi lebih baik pakai upaya preventif, kita punya asuransi kesehatan. Nah, Bala Duit pasti kan pengen tahu ya gimana cara menyisihkan dana atau income untuk biaya asuransi kesehatan. Aku punya tips-tipsnya nih Bala Duit. Jadi yang harus diperhatikan adalah kamu harus tahu dulu nih berapa income kamu setiap bulannya. Ya dong? Harus mengetahui. Tips yang pertama, sisihkan 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam arti misalnya kebutuhan sehari-hari apa sih? Transportasi, biaya hidup, dan lain-lain gitu ya. 40% makan. 30% silahkan sisihkan untuk cicilan kalau ada.
Ya, kalau misalnya ada beban-beban tanggungan. Pay later tuh. Pay later, jangan sampai masuk rumah sakit karena pay later, ya kan? Itu porsinya 30%. Nah, 20% dari income kamu bisa Bala Duit sisihkan untuk investasi dan juga proteksi. Iya. Berarti ini 20% ya. Dan 10% sisanya bisa dilakukan untuk kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Jadi kurang lebih hitungannya Bala Duit bisa sisihkan 20% dari income bulanan untuk biaya proteksi asuransi kesehatan. Kalau misal nih income-nya 5 juta sebulan. Berarti Bala Duit tinggal hitung aja 20%-nya ini berapa? Sejuta berarti. Sejuta, ya. Pastikan memilih asuransi yang sesuai kemampuan kamu juga, 1 juta selama sebulan. Nah, sudah jelas ya, nggak ada alasan-alasan lagi ya untuk ngeles-ngeles katanya bayar asuransi kesehatan mahal. Hey, dihitung dulu. Iya. Ternyata bisa kok. Ngopi tiap siang bisa beli kopi kan? Nah, kalau dihitung-hitung, jajan-jajan kopi itu tuh dalam sebulan itu habis 1 juta juga. Bener. Aku mau say thanks ke Mas Gilbas sudah ngobrol-ngobrol bareng aku. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat terus. Amin. Semoga nggak sakit, pokoknya sehat, dan jangan lupa daftar asuransi kesehatan. Ya. Oke. Pak Jeff, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bareng kita semua, Pak Jeff. Terima kasih semua. Salam sehat selalu. Salam sehat. Harapannya Pak Jeff juga sehat dan Bala Duit semua juga di sini sehat. Hari ini sudah jelas pembahasan seputar asuransi kesehatan, dan kalau misalnya Bala Duit punya pertanyaan, requestan, atau bintang tamu yang mau diundang di episode selanjutnya, jangan sungkan untuk bilang ke kita di Twitter kita dan Instagram kita di @duit_metrotv. Dan jangan lupa video ini harus di-like, jangan lupa subscribe juga dan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga makin banyak orang yang tahu tentang asuransi kesehatan. Jangan lupa lindungi diri kamu dengan asuransi kesehatan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh